Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vela Octavia sebagai moderator, Dayu Pratama sebagai pemateri 1, Gita Putri Selina sebagai pemateri 2, Dion Alia Putra sebagai pemateri 3, Dila Purnamasari sebagai pemateri 4, dan selanjutnya Widya Savitri sebagai pemateri 5. Baiklah, saya akan lanjutkan kepada pemateri 1, kepada Dayu Pratama, dipersilahkan. Baiklah, saya Putra Dayu Pratama dari kelompok 6 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya akan menjelaskan tentang keuangan. Keuangan atau dalam bahasa Inggris yaitu finance, mempelajari bagaimana individu, bisnis, organisasi dan juga organisasi meningkatkan, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Nah, di dalam keuangan terdapat beberapa istilah. Yang pertama itu adalah istilah keuangan dan aset lainnya. Selanjutnya manajemen aset tersebut. Selanjutnya menghitung dan mengatur risiko proyek. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan ini memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Selanjutnya ada beberapa alat ukur menentukan kelayakan suatu usaha. Berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama itu adalah payback period. Yang kedua average rate of return. Yang ketiga itu adalah net present value. Yang keempat internal rate of returns. Selanjutnya adalah profitability index dan juga break even point atau BEP. Selanjutnya adalah sumber-sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti modal sendiri dan juga modal pinjaman atau juga keduanya. Pilihannya apakah menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan oleh perusahaan dari kebijakan pemilik usaha. Pertimbangannya tidak lain adalah untung ruginya jika menggunakan salah satu modal atau dengan modal gabungan. Nah, dilihat dari segi sumber asalnya, modal itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh perusahaan dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Sumber dana dari modal asing ini dapat diperoleh dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah pinjaman dari dunia perbankan. Yang kedua itu adalah pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga adalah pinjaman dari perusahaan non-bank. Selanjutnya adalah modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup dan atau juga terbuka. Nah, perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba atau dari laba yang belum dibagi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dayu Pratama. Selanjutnya pemateri kedua yang dibacakan oleh Gita Putri Selina. Kepada Gita dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu tentang biaya kebutuhan investasi. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan sejenis usaha yang akan dijalankan. Secara garis besar biaya kebutuhan investasi meliputi biaya prainvestasi, biaya akhir tetap, dan biaya operasi. Selanjutnya, secara umum komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. 1. Biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Arus kas atau cash flow. Arus kas adalah jumlah uang yang dimasukkan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan
sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah berapa kas bersih diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima, perusahaan dikenakan 1. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Kas digunakan untuk membayar semua kewajiban jatuh tempo, dan kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Dan yang terakhir, jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu perusahaan tersebut. Itu hasil presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gita Putri Salina. Untuk pemateri ketiga, dipersilakan kepada Dion Aulia Putra. Kepada Dion dipersilakan. Baiklah, saya Dion Aulia Putra akan melanjutkan presentasinya. Kriteria penilaian investasi. Kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi adalah 1. Payback period, 2. Average rate of return, yang ketiga net present value, yang keempat profitability index, yang kelima serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan probabilitas. Rasio-rasio keuangan. Pengertian laporan keuangan. Pada prakteknya, setiap perusahaan, baik bank maupun non-bank, pada suatu waktu akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. Secara umum, tujuan pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi keuangan, jumlah aktiva, dan jenis-jenis aktiva. Yang kedua, jumlah kewajiban, jenis-jenis kewajiban, dan jumlah modal. Yang ketiga, memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh, sumber-sumber pendapatan. Yang keempat, jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan, berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Dan selanjutnya, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi dalam aktiva. Pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, kreditor. Yang kedua, pemegang saham. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, karyawan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang keempat, laporan perubahan modal. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan keuangan. Ada dua bentuk laporan keuangan, yaitu laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk pemateri keempat yang dibacakan oleh Dila Purnamasari, kepada Dila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dila Purnamasari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Untuk membuat cash flow perusahaan, juga diminta untuk membuat proyeksi laporan keuangannya untuk beberapa periode, biasanya seumur proyek. Proyeksi laporan keuangan yang dibuat adalah neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama, neraca atau income statement. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Artinya, neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan. Secara garis besar, neraca menggambarkan jumlah harta di posisi aktiva dan jumlah utang serta modal atau ekuitas di posisi pasiva. Komponen harta tergambar di posisi sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar. Terdiri dari kas, rekening pada bank, deposito berjangka, surat-surat berharga, piutang atau kredit yang diberikan, persediaan biaya yang diberi di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan aktiva lancar lainnya. Yang kedua, penyertaan. Yang ketiga, aktiva tetap yang terdiri dari aktiva tetap berwujud. Yang pertama yaitu tanah, yang kedua mesin, yang ketiga bangunan, yang keempat akumulasi penyusutan, dan yang kelima aktiva tetap lainnya. B. Aktiva tetap yang tidak berwujud, yaitu goodwill, hak cipta,
lisensi, dan merek dagang. Ketiga, aktiva lainnya terdiri di antara lain gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, dan uang muka investasi. Kemudian, komponen utang atau kewajiban serta modal atau ekuitas tergambar dalam posisi pasifa. Yang pertama, utang lancar atau kewajiban jangka pendek, terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna usaha, utang dividen, atau utang lancar lainnya. Yang kedua, utang jangka panjang terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, dan utang jangka panjang lainnya. Yang ketiga, ekuitas terdiri dari modal saham, aigo saham, laba ditahan, dan modal sumbangan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dila. Untuk pemateri terakhir yang dibacakan oleh Widya Safitri, kepada Widya dipersilakan. Wabarakatuh. Baiklah, saya Widya Safitri akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi. Antara lain yaitu 1. Penjualan, 2. Harga pokok penjualan, 3. Laporan laba kotor, 4. Biaya operasi, yaitu terdiri dari biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, dan biaya administrasi. 5. Laba kotor operasional. 6. Penyusutan. 7. Pendapatan bersih operasi. 8. Pendapatan lainnya. 9. Laba sebelum laba dan pajak. 10. Biaya bunga. Biaya bunga terdiri dari bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligas, dan bunga lainnya. 11. Laba sebelum pajak. 12. Pajak. 13. Laba sesudah bunga dan pajak. 14. Laba per lembar saham. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Widya. Hanya itu pembahasan materi kami. Jika ada kata dan salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.